Shalom, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih. Kami percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada malam hari ini Bapak, Ibu, beserta keluarga dan saudara seiman di mana saja berada yang mengikuti siaran pelayanan ibadah melalui channel YouTube GPIB Bukit Sion, Surabaya, berada dalam keadaan yang penuh sukacita bersama Tuhan Yesus. Selaku satu persekutuan yang beribadah, kita menikmati sukacita hidup bersama saudara seiman. Kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan, serta bersama membangun tali persaudaraan yang penuh kasih dengan semua orang, melalui pengamalan firman dalam hidup sehari-hari. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah malam ini, Ibu Penatua Yuliana Sihaya, dan saya pelayan liturgis, Diaken Herlina Sihombing, bersama tim multimedia, pemandu lagu, dan organis menyampaikan selamat beribadah. Dengan penuh sukacita, kami persilakan saudara seiman berdiri. Mari kita satukan hati dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Mari bernyanyi, pujilah Tuhan dengan suara mengenggap. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa Surgawi yang maha mulia, terimalah ungkapan syukur, hormat dan pujian kami anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini, setelah kami selesaikan segala kerja layan kami, sejenak kami sekeluarga maupun sebagai satu pribadi yang mandiri, berhenti sejenak sebelum tidur. Kami duduk bersama sejenak untuk mendengar dan menghayati ajaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga Bapa yang baik berkenan berbicara melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Penatua Yuliana Sihaya. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang hidup dalam dunia yang gelap ini. Sebelum kami dengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, sekali lagi kami mohon, sucikan hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami untuk meneruskan kabar sukacita yang keluar dari firman yang menghidupi kami. Seru permohonan kami ini, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Hanya dalam kuat kuasa Roh Tuhan, kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Biar ku tumbuh di batang-Mu.
Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Setelah seharian kita sudah beraktivitas dengan berbagai karya dan pekerjaan, juga dalam pelayanan kita akan melewati malam ini dalam istirahat. Namun kita akan disegarkan oleh firman Tuhan untuk menguatkan langkah kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan kami, firman yang menghidupi kami. Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami ini ranting-ranting yang melekat pada pohon kehidupan-Mu. Kami akan berbuah jika Engkau berkati kami dengan perkataan firman-Mu. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan, bukalah hati kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami mengerti dan mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati yang penuh belas kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupi kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri guna mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan 15 yang mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan bersabda kepada Rasul Yohanes, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana." Bapak Ibu silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kecapan Yesus kepada para pembesar agama. Dan kini kita tiba ke dalam bagian yang sangat keras. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat menakutkan bagi para pembesar agama pada waktu itu. Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat celaka bagi pemimpin-pemimpin yang paling dihormati pada saat itu. Bagian inilah tentunya memberikan sumbangan paling besar untuk kebencian para ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, sehingga mereka ingin membunuh dia. Betapa mengerikan kalimat-kalimat ini, apalagi karena ditujukan ke orang-orang yang dianggap sebagai otoritas rohani bagi orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat akan mengalami celaka karena menutup pintu kerajaan surga. Mereka memberikan rintangan yang membuat orang-orang tidak mungkin sanggup masuk ke dalam kerajaan itu. Mereka menghalangi orang-orang dari bangsa lain masuk. Mereka menghalangi pemungut cukai masuk. Mereka menghalangi orang-orang berdosa masuk. Mereka menghalangi orang-orang kusta masuk. Tetapi mereka sendiri tidak bisa masuk karena standar mereka. Yang mencegah orang lain masuk telah terlebih dahulu mencegah mereka sendiri. Mereka menghalang-halangi orang yang mau kembali kepada Tuhan, padahal mereka sendiri tidak mau kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mereka melarang orang bertobat, tetapi mereka sendiri tidak punya niat untuk bertobat.
Bahkan mereka juga tidak memiliki perasaan perlu bertobat. Orang-orang yang menghakimi orang lain dan memutuskan bahwa orang lain tidak mungkin selamat adalah orang-orang picik yang tidak sadar bahwa dirinya sendiri masih jauh dari keselamatan jika masih terus mempunyai perasaan pembenaran diri seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalimat berikutnya di dalam ayat 14 adalah perkataan Yesus bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menelan rumah janda-janda. Apakah yang dimaksud dengan hal ini? Menelan rumah janda-janda adalah istilah untuk kejahatan yang dilakukan para ahli hukum. Perempuan yang sederhana dan tidak berpendidikan, tidak tahu tentang peraturan kepemilikan rumah, sehingga mereka menjadi target mudah bagi para ahli hukum yang jahat setelah suami mereka meninggal. Mereka ditipu sedemikian rupa, sehingga rumah mereka berpindah kepemilikan ke tangan orang-orang jahat yang memakai jasa para ahli hukum atau ke tangan para nabi hukum itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah sindiran Yesus kepada orang-orang Farisi. Karena mereka mengikuti hukum Allah, mereka bisa memutarbalikkan arti dari hukum Allah kepada orang-orang Israel, dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan itu diperdaya dengan mudah oleh mereka. Apalagi reputasi mereka sebagai ahli Taurat dan penafsir kitab suci paling akurat. Siapa yang bisa melampaui mereka? Siapa yang berani mengatakan tidak percaya kepada mereka? Apalagi setelah menginterpretasi kitab suci, mereka segera menutupnya dengan doa yang panjang-panjang dan begitu menggugah. Itulah sebabnya orang-orang sederhana dan umat Tuhan ini menjadi korban dari interpretasi ngawur mereka, seperti janda-janda yang baru kehilangan suami mereka. Ditipu, sehingga kepemilikan rumah mereka berpindah tangan begitu saja. Kiranya kita yang Tuhan berikan kesempatan untuk belajar lebih dalam dari jemaat yang lain menjadi takut. Kita tidak boleh memanfaatkan kepercayaan umat Tuhan kepada kita demi maksud yang lain. Jika banyak orang percaya kepada apa yang kita katakan atas nama Tuhan, celakalah kita jika kita memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagian selanjutnya di ayat 15, Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi dan ahli Taurat karena memanggil banyak pengikut untuk mengikuti gaya mereka. Pengikut itu dinilai dari ketaatan dan kebertundukannya kepada mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat senang memiliki banyak pengikut buta yang mengikuti guru mereka tanpa perasaan kritis sama sekali. Pengajar-pengajar bidat memperoleh pengikut dengan cara demikian, memainkan teknik yang secara psikologis membuat para pengikut buta itu makin setia dan sehidup semati untuk pengajar yang sebenarnya sesat dan kosong itu. Apakah kita adalah orang-orang yang berpengaruh, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Mengapa kita berpengaruh? Karena pandai menguasai orang lain. Karena pandai mencuci otak orang lain. Jika kita menjadi pemimpin dari orang-orang yang telah dicuci otaknya, yang ikut apapun yang kita ajarkan tanpa sikap kritis, maka kita adalah pemimpin yang berbahaya. Celakalah orang-orang yang senang punya banyak pengikut yang taat buta. Pemimpin sejati menginspirasikan kebenaran moral dan pengetahuan. Dia tidak mendominasi, dia bersukacita kalau pengikutnya memperoleh kesempatan dari sumber yang lain yang lebih baik. Dia tidak marah kalau pengikutnya berhenti mengikuti dia dan pergi mengikuti orang lain yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah pemimpin sejati. Dia menginspirasi pengikutnya untuk mencari Sang Mesias. Begitu Sang Mesias telah menyatakan diri,
Dia mempersilakan pengikutnya untuk meninggalkan dia dan mengikut Yesus. Yesus juga menegur ajaran-ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengajarkan hal yang kulit, tetapi mengabaikan esensi yang terdalam. Mereka mementingkan emas bait suci dan bukan bait suci itu sendiri. Mereka mementingkan persembahan di atas mezbah dan bukan makna mezbah itu sendiri. Mereka mementingkan surga tetapi mengabaikan Allah yang berada di atasnya. Mereka mementingkan Taurat dan kitab para nabi, tetapi mengabaikan Yesus yang diajarkan oleh kitab-kitab itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, alangkah malangnya kalau kita pun seperti ini. Kita mengabaikan apa yang penting demi apa yang menjadi wadah bagi hal penting itu. Jangan-jangan kita juga seperti itu, mementingkan bungkus makanan ketimbang makanan yang dibungkus olehnya. Kita mementingkan etika, tingkah laku, tabel manner, dan semua pencitraan lainnya di depan manusia. Tetapi kita lupa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan karakter suci yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Jika kita terus-menerus mementingkan apa yang terlihat dan mengabaikan apa yang esensial di dalam diri kita, maka kita akan menjadi seperti kuburan yang baik dan indah dari luar, tetapi penuh bangkai dan tulang belulang di dalam. Terlihat suci tidak sama disucikan. Terlihat rohani tidak sama dengan di kesalehan sejati. Terlihat mengasihi Tuhan tidak sama dengan kasih yang sejati kepada Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu memperindah tugu-tugu yang menjadi kuburan para nabi. Tetapi hati mereka penuh dengan rencana membunuh nabi terbesar yang pernah Tuhan kirim, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bagian terakhir di dalam ayat 32 mengatakan bahwa Yesus menantang mereka untuk melakukan apa yang dikandung di dalam hati mereka. Mereka ingin membunuh Yesus, tetapi mereka berpura-pura menghormati para nabi dengan memperindah kuburan mereka. Yesus mengatakan bahwa mereka seharusnya berhenti berpura-pura dan mulailah bertindak sesuai dengan hati mereka sendiri, yaitu bertindak untuk menangkap dan membunuh Yesus. Karena semua sifat mereka inilah, Yesus menjuluki mereka dengan sebutan ular bludak. Mereka adalah ular-ular yang licik. Mereka tidak mungkin diloloskan Tuhan dari neraka. Tuhan telah memperhitungkan dosa dan keadaan mereka. Dan Tuhan menyatakan bahwa mereka tidak mungkin luput dari neraka. Bagaimanakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, agar kita terhindar dari perkataan celaka ini? Cara menghindarkan diri hanya satu, yaitu berhentilah hidup untuk diri sendiri dan mulailah hidup untuk Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita harus segera menyatakan kepada dunia bahwa kita bukan lagi milik dunia ini. Jika kita tidak menyatakan diri sebagai milik Tuhan, maka kita akan mulai memikirkan apa-apa berdasarkan untung pribadi. Melihat segala sesuatu dari untung rugi pribadi adalah hal yang fatal bagi para pemimpin rohani dan orang-orang yang berpengaruh secara rohani. Mereka mulai jatuh ke dalam dosa, merasa kebal hukuman, hingga akhirnya melakukan apa saja demi pengaruh, jabatan tinggi, uang, dan popularitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, Tuhan sudah meneguhkan kembali iman kami melalui firman yang telah kami baca dan renungkan. Buatlah kehidupan kami terus dapat menjadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada, sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan ini menjadi hidup yang penuh berkat. Di malam hari ini kami berdoa untuk umat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini mendengarkan atau yang sudah menyaksikan ataupun mengikuti ibadah secara daring. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka terus mengalami kekuatan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan di GPIB yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik di kota maupun di pos pelayanan. Teristimewa Gereja GPIB Bukit Sion dengan 5 sektor pelayanannya. Tuhan berkati agar lewat gerejamu banyak orang boleh mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat dunia. Berkati para pelayanmu, Bapak Pendeta maupun sekalian penatua dan diaken, pribadi maupun rumah tangganya, agar saling mendukung dalam pelayanan demi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Kami berdoa bagi majelis sinode dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam persiapan persidangan sinode. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dengan sikap takut Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau curahkan roh kasih, saling peduli, dan penguasaan diri sehingga kami boleh hidup aman dan sejahtera. Berkati pemerintah kami yang sudah memberikan vaksin di semua lapisan masyarakat, sehingga kami boleh sehat kembali dan kami boleh berani melewati kehidupan ini walaupun pandemi COVID-19 ini belum berlalu. Kami juga berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kehidupan kembali normal, sehingga banyak orang boleh bersukacita di dalamnya dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Akademi Kebidanan Geria Usada GPIB dalam pengembangannya. Kiranya gereja Tuhan untuk terus berperan aktif menjadi perpanjangan tangan di tengah-tengah situasi kondisi saat ini melalui berkat Allah yang Tuhan karuniakan. Kami juga menyerahkan beberapa wilayah Indonesia yang terkena banjir. Tuhan, Engkau hadir di sana. Berkati kami agar kami tergerak hati oleh kasih Allah untuk berbagi berkat bagi mereka yang tertimpa musibah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bekerja dan dalam usaha mencari pekerjaan, bahkan dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus tolong, dan biarlah agar mereka boleh menikmati berkat Allah sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan kepada mereka. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang bersukacita pertambahan usia, kelahiran, dan usia perkawinan, periode tanggal 22 Maret sampai dengan 2027, kiranya Tuhan berkati dan lengkapi sukacita saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Misnandar, keluarga Ibu Sri Slamet dan anak Supartini, keluarga Bapak dan Ibu Yance Aumahu, keluarga Bapak dan Ibu Galang Kurniawan, keluarga Bapak dan Ibu Majid. Dengan berbagai pergumulan, tolonglah mereka Tuhan, agar mereka tidak berjalan atau mencari jalan keluar di luar kehendak-Mu, tetapi mereka tetap berupaya dengan Engkau, supaya pada akhirnya mereka melihat tangan Tuhan tetap menopangnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sakit dalam pemulihan. Bapak dan Ibu Yakobus Lawanapesi
Bapak Santoso Widodo, Ibu Ruth Karo, Bapak Mesnandar, Bapak Yohanes Telef, Ibu Ruce Sujianto Foi, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo Jatingning Rahayu, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Dian Silitonga, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Bapak Arsid dan Ibu Betty Regeng, Ibu Grace Mas Paitela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Eni Kyulu, Ibu Surkina Sarpan, Ibu Farida Apitule, Ibu Jenny Chung, Bapak Hendrik Martinus, Ibu Mahmuda Simanjuta, Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin Jawa, Ibu Afrida, dan Ibu Ivon Samola Sendo. Bapak, dimanapun mereka berbaring, kiranya tangan Tuhan yang ajaib melawat mereka dengan segala upaya-upaya mereka, agar pada akhirnya rencana Tuhan yang nyata bagi saudara-saudari kekasih kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ya Bapak yang tidak sempurna ini, berkatilah kami dan sempurnakanlah setiap doa dan harapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Untuk itu, marilah kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar melalui pemberian persembahan guna mendukung pelebaran Injil Tuhan di dunia ini. Mari bernyanyi sambil memberi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdiri, sidang jemaat yang terkasih, kita berdoa. Allah sumber rahmat dan sumber segala kebaikan yang menghidupi kami, terimalah persembahan hati kami yang terungkap melalui materi yang mati ini. Ubahlah pemberian ini guna menjadi sumber sukacita bagi semua orang yang berharap padamu.
Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sidang jemaat yang terkasih, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam sukacita. Bersukacitalah bersama Yesus dalam penderitaan selama hidup di dunia ini. Tetaplah taat dan setia. Bersukacita bersama Kristus. Mengapa? Karena kasih setia Kristus melebihi segala penderitaan yang sedang kita alami. Ia yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita senantiasa berserta kita. Mari bernyanyi, muliakan Tuhan kita yang maha baik. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkan hati sidang jemaat Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara seiman dari saat ini sampai selama-lamanya.